Sheryl Juanda Laos, akrab disapa Sheryl Juanda, lahir pada tanggal 8 Agustus 1982. Sheryl adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara sejak 20 Februari 2025. Dia menikah dengan Benny Laos pada 28 Mei 2005 dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Edward, Adeline, dan Edric. Dia mengenyam sekolah di beberapa kota, termasuk Ambon, Surabaya, dan Denpasar sebelum kuliah. Lanjut kuliah S1 di Universitas Petra Surabaya, jurusan International Business Management. Setelah itu mengikuti program double degree di Inholine University, Belanda, dan selesai pada tahun 2004. Karir dan aktivitas sosial atau bisnis Sheryl Juanda. Sheryl pernah menjadi direktur dari PT Bella Group, perusahaan yang dikelola bersama almarhum suaminya. Selain itu, dia pernah menjadi ketua Yayasan Bella Peduli dengan fokus pada kegiatan sosial. Dia juga pernah terlibat dalam organisasi seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI tingkat Provinsi Maluku Utara. Dan pada tingkat kabupaten pernah menjabat sebagai ketua TP PKK di Kabupaten Pulau Morotai periode 2017 hingga 2022 dan menjadi ketua organisasi lain-lainnya. Pelayanan berorientasi pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai berorientasi pelayanan yang telah dilakukan oleh Ibu Sheryl selaku Gubernur Maluku Utara, yaitu dengan adanya gagasan untuk membuat Mall Pelayanan Publik atau MPP di kabupaten atau kota di Maluku Utara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kualitas pelayanan yang premium kepada masyarakat. Utara 10 kabupaten kota memiliki 3 MPP dengan kualitas A, premium seperti Bandung. Karena pada dasarnya pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan ini sudah menjawab semua pelayanan dasar masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, Ibu Sheryl selaku Gubernur Maluku Utara melakukan kunjungan ke masyarakat. Salah satunya yaitu kunjungan ke calon siswa kurang mampu dari sekolah rakyat. Calon siswa tersebut akan diberikan pendidikan gratis, makan gratis, sekaligus perbaikan rumah. Dalam era di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan organisasi seringkali diuji, akuntabilitas bukan lagi sekedar nilai luhur, melainkan kebutuhan yang mutlak. Dalam postingan di Instagramnya, Sheryl Juanda, Gubernur Maluku Utara menuliskan, transparansi bukan tren, akuntabilitas bukan pilihan. Hal ini sejalan dengan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang bersih dan transparan. Sebagai seorang pemimpin yang menjunjung tinggi integritas, Sheryl selalu memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Ia selalu menekankan pentingnya konsistensi, ketelitian, dan keterbukaan kepada semua pihak. Dalam setiap program yang dijalankannya, Sheryl mengutamakan transparansi, mulai dari anggaran, hasil kerja, hingga tantangan yang dihadapi. Semua ini ia sampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai langsung kinerjanya. Bagi Sheryl, akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tetapi juga keberanian menerima masukan. Ia mendengar kritik, menjadikannya pembelajaran, dan segera mengambil langkah perbaikan bila ada kekurangan. Melalui perilaku akuntabel, Sheryl Juanda menunjukkan bahwa kepercayaan bukan sekadar kata, tetapi amanah yang harus dijaga dengan jujur, efektif, dan bertanggung jawab. Inilah wujud nyata nilai berakhlak akuntabel. Nilai kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri. Penerapan nilai kompeten yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara yang pertama, menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Pada saat agenda rapat, Ibu Sheryl menegaskan komitmennya pada prinsip good governance. Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh. Sikap ini mencerminkan integritas sekaligus profesionalitas seorang pemimpin yang bekerja sesuai aturan. Ibu Sheryl terbuka terhadap pembelajaran dari daerah lain.
Smart City, Jaki, kita sudah lihat paparannya sesuai yang kita butuhkan. Beliau mempelajari sistem Jaki yang sukses di Jakarta dan berkomitmen untuk mengadaptasinya di Maluku Utara. Hal ini menunjukkan kemauan untuk terus belajar serta berupaya menghadirkan inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Beliau juga mendorong sekolah vokasi untuk menjalin kemitraan dengan pihak industri seperti PLN dan Telkom. Langkah ini memperlihatkan kepedulian beliau untuk memfasilitasi transfer ilmu, sehingga generasi muda memiliki keterampilan yang nyata. Salah satu program prioritas adalah pembangunan rumah sakit tipe C serta peningkatan kualitas RSUD di Maluku Utara. Tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan mutu pelayanan kesehatan meningkat sesuai standar. Inilah penerapan nyata nilai kompeten yang dijalankan oleh Ibu Sherly Juanda. Beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang janji, tetapi tentang edukasi kerja yang berorientasi pada kualitas, profesionalitas, pembelajaran, dan inovasi demi masyarakat Maluku Utara yang lebih baik. Nilai harmonis berarti saling peduli, saling menghargai, dan toleransi terhadap perbedaan. Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Juanda telah menerapkan nilai harmonis melalui berbagai program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Melalui peringatan Hari Kartini, beliau memberikan bantuan kepada 100 pelaku UMKM perempuan sekaligus menghadirkan edukasi anti kekerasan. Selanjutnya di bidang kesehatan, beliau menggagas program cek kesehatan gratis dan makanan bergizi gratis di Halmahera Barat. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, karena semua lapisan masyarakat mendapatkan layanan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, program perbaikan rumah tidak layak huni dan gerakan pangan murah, yang menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mempererat solidaritas sosial di tengah tantangan ekonomi. Berikut cuplikannya. Nilai loyal dalam core value berakhlak bermakna kesetiaan terhadap tugas, institusi, dan bangsa. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menerapkannya lewat program 100 hari kerja dengan fokus agar APBD dirasakan langsung masyarakat. Layanan gratis di bidang pendidikan, kesehatan, hingga makan bergizi gratis menunjukkan loyalitasnya pada kesejahteraan rakyat. Ia juga mendorong disiplin dan transformasi ASN melalui roadmap SDM, tim pengawasan, serta absensi online. Nilai adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tanggap terhadap tantangan baru, dan terus berinovasi. Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Juanda menunjukkan sikap adaptif melalui berbagai langkah nyata. Beliau aktif memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi program pemerintah secara langsung kepada masyarakat. Cara ini menjadikan komunikasi lebih cepat, transparan, dan menjangkau generasi muda. Selain itu, beliau juga mendorong digitalisasi layanan publik sehingga masyarakat bisa mengakses informasi dan pelayanan dengan lebih mudah. Berikut ini salah satu cuplikan Ibu Sherly Juanda memanfaatkan platform digital untuk membantu menunjang programnya. 7 yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Dalam hal ini meliputi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambahan. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber untuk tujuan bersama. Dalam hal ini, nilai-nilai kolaboratif yang telah diterapkan oleh Ibu Sherly selaku Gubernur Maluku Utara yaitu bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambahan dengan menjalin perjanjian kerjasama terkait pelayanan asistensi rehabilitasi sosial antara Balai Sentra Wasana Bahagia. MOU ini akan memberikan solusi kepada masyarakat Maluku Utara yang mengalami sakit dan kemudian ada kebutuhan khusus yang terkendala dengan biaya ke provinsi rujukan. Melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan pemetaan hutan produksi yang ada di Maluku Utara. Pemetaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.